Malam itu, suasana langit mendung. Awan gelap menutup bulan sehingga jalanan menuju kampung tua itu terasa semakin sepi dan menyeramkan. Aku duduk di jok belakang mobil bak terbuka, bareng dua orang temanku yang udah lebih dulu tahu soal tempat ini. Angin malam dingin banget, sampai-sampai jaket tipisku nggak bisa nahan rasa menggigil. Jalanan berbatu yang kita lewati penuh semak belukar di kanan kirinya. Sesekali terdengar suara jangkrik yang putus-putus, bikin suasana makin gak enak. Aku sempet tanya sama temen, emang gak bahaya kita ke kampung kosong ini? Katanya angker banget. Dia cuma senyum tipis, matanya lurus ke depan. Lalu jawab, ya kalau kamu berani, ikut. Kalau enggak, bisa balik sekarang. Jawaban itu bukannya bikin tenang, malah bikin bulu kudukku makin berdiri. Begitu masuk gerbang bambu yang udah setengah roboh, aku langsung bisa ngerasain hawa berbeda. Angin berhenti berhembus, suara jangkrik tiba-tiba hilang, kayak semua makhluk hidup di situ mendadak bungkam. Kampung itu seakan tidur, tapi tidurnya bukan tidur biasa, lebih kayak mati. Rumah-rumah tua dari kayu berdiri rapuh. Beberapa pintunya terlepas dari engsel, jendela bolong, atapnya lapuk. Beberapa terlihat seperti mau runtuh kapan aja. Aku melangkah pelan, sandalku bunyi, krek-krek di atas tanah kering bercampur serpihan kayu. Di tengah kampung, pandanganku langsung ketarik ke satu titik. Sebuah sumur tua berdiri dengan lingkaran batu. Ditutup papan kayu yang udah reyot dan berlumut. Dari jauh aja udah kelihatan serem. Aku ngerasa kayak sumur itu ngeliatin aku balik. Padahal jelas-jelas cuma benda mati. Itu dia sumurnya, kata temanku lirih sambil nunjuk. Sumur berdarah. Katanya nggak ada orang yang berani buka lagi sejak kejadian itu. Aku terdiam, jantungku berdegup lebih kencang. Kayak ada sesuatu dari sumur itu yang manggil aku buat deket. Tapi aku tahan. Aku cuma bisa ngeliatin dari jauh. Di sekeliling kampung, suara angin tiba-tiba balik lagi. Tapi kali ini, bunyinya aneh. Suaranya kayak bisikan banyak orang yang lagi ngomong bareng. Tapi nggak jelas bahasanya. Aku tengok ke kanan, ke kiri, tapi kosong. Ku coba buang pikiran buruk, tapi hawa dingin yang nusuk tulang nggak bisa aku abaikan. Temanku yang paling depan tiba-tiba ngomong, kalau kamu ngerasa kayak ada yang ngawasin, jangan dilawan. Anggap aja kamu nggak lihat. Aku makin panik, karena sebelum dia ngomong gitu, aku udah lebih dulu ngerasa ada tatapan dari balik jendela rumah kosong. Aku yakin banget tadi ada bayangan orang di sana. Malam makin larut, cahaya lampu senter yang kita bawa cuma mampu menerangi beberapa meter ke depan. Semakin lama, kampung tua itu kayak makin hidup. Kayu rumah berderit sendiri. Suara langkah kecil terdengar jauh di belakang. Padahal cuma kita bertiga. Aku nelan ludah. Keringat dingin ngucur dari pelipis. Aku pengen ngajak balik, tapi kakiku udah berat kayak nempel di tanah. Aku sadar, kampung ini bukan kampung kosong biasa. Dan sumur berdarah di tengahnya bukan sekadar sumur tua, tapi sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa aku bayangin. Keesokan paginya, aku bangun dengan kepala masih berat gara-gara semalam susah tidur. Suara-suara aneh dari kampung itu masih kebayang jelas di kepalaku. Udara pagi sebenarnya segar, tapi di kampung tua ini rasanya beda. Angin yang lewat malah bawa hawa dingin menusuk, dan suara burung pun nggak ada. Suasananya kayak pagi yang mati. Aku keluar dari rumah reyot tempat kita nginep, terus duduk di tangga bambu yang udah rapuh. Dari jauh, aku masih bisa lihat sumur tua itu. Walaupun sinar matahari udah terang, sumur itu tetap terlihat gelap, kayak ada bayangan yang nutupin. Waktu lagi ngelamun, datanglah seorang bapak tua jalan pakai tongkat. Bajunya lusuh, rambutnya putih, acak-acakan, dan langkahnya pelan. Aku kaget karena katanya kampung ini kosong. Tapi ternyata masih ada orang yang tinggal di sekitar sini. Bapak itu duduk gak jauh dariku. Terus dengan suara serak dia nanya, "Kalian dari mana, nak?" Aku jawab dengan sopan, jelasin kalau kita cuma mampir karena penasaran sama cerita kampung ini. Bapak itu langsung menarik napas panjang, matanya mengarah ke sumur di tengah kampung. Lalu mulai cerita. Katanya dulu kampung ini ramai, orang-orang hidup tentram. Sampai kejadian mengerikan menimpa seorang wanita muda bernama Sulastri. Dia dikenal baik hati, cantik, sering bantu orang. Tapi
nasibnya tragis. Suatu malam, dia diperkosa dan dibunuh oleh orang tak dikenal. Lalu mayatnya dibuang ke dalam sumur. Sejak itu, kampung ini berubah. Air sumur yang dulunya jernih, tiba-tiba sering berubah warna jadi merah, kayak darah. Orang-orang yang coba ambil air dari situ kena musibah aneh. Ada yang tiba-tiba sakit keras tanpa sebab, ada yang hilang tanpa jejak. Bahkan ada yang ditemukan mati mengambang di sawah. Semakin lama, warga ketakutan dan satu persatu pergi ninggalin kampung. Sampai akhirnya, kampung ini benar-benar kosong. Bapak tua itu melanjutkan. Katanya, arwah Sulastri nggak pernah tenang. Setiap malam bulan gelap, sering terdengar suara tangisan perempuan dari arah sumur. Tangisan lirih yang makin lama makin kencang, kayak minta tolong. Kadang, kalau ada orang asing yang berani ngelihat sumur itu terlalu lama, sosok perempuan berambut panjang bakal muncul dari dalam. Matanya merah, pakaiannya berlumuran darah, sambil meraih orang itu buat ditarik masuk. Aku merinding dengar ceritanya. Bulu kuduku berdiri semua. Aku sempet nanya, "Terus kenapa Bapak masih di sini?" Bukannya takut, Bapak itu hanya tersenyum getir. "Kampung ini tanah kelahiran saya, nah. Kalau saya pergi, siapa lagi yang bakal jagain tempat ini?" Suasana jadi makin aneh waktu Bapak itu bilang sesuatu dengan serius. Matanya tajam ngeliatin aku. "Ingat, jangan pernah buka papan penutup sumur itu. Kalau kamu dengar suara tangisan sekalipun, pura-puralah nggak dengar. Karena begitu kamu merespon, dia bakal ngikut kamu pulang." Aku langsung diem, tenggorokanku kering. Temenku yang dari tadi dengerin juga kelihatan pucat. Entah kenapa, meski takut, hatiku justru makin penasaran. Ada rasa pengen tahu, apakah benar air sumur itu bisa berubah jadi darah. Dan saat pikiran itu muncul, tiba-tiba aku ngerasa kayak ada sesuatu dari sumur itu yang manggil aku. Halus tapi kuat, kayak suara lirih yang berbisik dalam hati. Malam itu, udara lebih dingin dari biasanya. Aku kebangun sekitar jam 12 lewat, gara-gara suara aneh yang gak bisa kuabaikan. Awalnya aku kira cuma angin, tapi makin lama makin jelas. Itu suara tangisan. Tangisan seorang perempuan. Suaranya lirih, pelan, kayak seseorang yang lagi kesakitan. Tapi jelas banget datang dari arah sumur. Aku langsung merinding badan syukoku. Aku coba nutup kuping pakai bantal, tapi suaranya tetap tembus. Bahkan rasanya makin dekat. Aku bangunin temenku yang tidur di sebelah. Dengan suara setengah panik aku bilang, "Kamu denger nggak?" Dia bangun setengah sadar, terus jawab ketus, "Udah, diem. Jangan peduliin. Itu biasa di sini." Lalu dia balik tidur. Seakan-akan nggak ada apa-apa. Aku bengong. Gimana bisa dia santai kayak gitu? Padahal suara itu jelas banget, makin kenceng. Rasa penasaranku makin jadi. Aku pelan-pelan bangun dari tikar, jalan ke arah jendela. Kakiku gemeteran, tapi rasa pengen tahu ngalahin rasa takut. Begitu aku intip lewat jendela bambu yang udah bolong, jantungku langsung berhenti sepersekian detik. Dari arah sumur, aku lihat sosok putih berdiri. Rambutnya panjang banget, nutupin wajah, pakai baju lusuh kayak kebaya putih yang udah kotor dan robek-robek. Dia berdiri membelakangi sumur, kepalanya sedikit menunduk, bahunya naik turun kayak lagi nangis. Aku hampir teriak, tapi langsung nutup mulut sendiri. Nafasku gak teratur, keringat dingin ngalir deras di punggung. Aku mundur pelan, nutup gorden seadanya, lalu duduk di lantai sambil nutup mata. Tapi suara tangisannya gak hilang, malah sekarang terdengar lebih dekat, kayak pindah dari arah sumur ke depan rumah. Aku dengar suara langkah kecil di tanah berpasir. Aku gak berani buka mata, tapi aku tahu dia ada di luar. Berdiri gak jauh dari pintu. Angin malam tiba-tiba masuk lewat sela-sela papan, bikin api lilin kecil di sudut ruangan goyang-goyang. Bayanganku dan temenku yang lagi tidur memanjang ke dinding. Tapi ada satu bayangan lain, tinggi, kurus, rambut panjang tergerai, berdiri di depan pintu. Aku langsung panik, jantungku kayak mau copot. Beberapa detik aku cuma bisa bengong, kaku, gak bisa gerak. Suara tangisan itu berubah jadi erangan pelan, makin dalam, bikin telingaku sakit. Aku coba bangunin teman lagi, aku goyangin badannya, tapi dia gak bangun-bangun, kayak tidur mati. Aku hampir putus asa. Saat itu,
Pintu kayu reot di depan rumah tiba-tiba bunyi, pelan-pelan kebuka sendiri. Aku langsung merem sekuat-kuatnya. Pura-pura tidur. Badan aku kaku seperti mayat. Suara tangisan berhenti. Sunyi. Tapi justru itu yang bikin aku makin takut. Karena aku bisa ngerasain hawa dingin banget ada di dalam ruangan, tepat di belakangku.